Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kasih, rahmat, kebaikannya yang selalu dinyatakan kepada kita. Hari ini tanggal 1 Maret tahun 2022, kita sudah memasuki hari ini. Ini artinya kita sudah melewati 2 bulan, Januari dan Februari di tahun 2022 ini. Itu pun karena rahmat dan kebaikan Tuhan. Di dalam segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan, di dalam segala pergumulan-pergumulan yang bisa kita lewati, kesulitan-kesulitan, kesukaran yang kita alami, tapi sampai hari ini kita ada, ini semua karena rahmat Tuhan. Bukan hanya karena Dia baik dan memberikan waktu kepada kita, tapi ini juga berarti Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Di hari ini, di bulan Maret ini, Dia sudah mempersiapkan berkat yang terbaik bagi kehidupan umatnya. Ibu dan Bapak, saudara-saudara dikasih Tuhan, sekali lagi salam bahagia dan salam sukacita bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mengajak Ibu Bapak membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan dan yang tidak berjiwa penipu. Ibu dan Bapak, saudara-saudara dikasih Tuhan, waktu saya melihat perkataan berbahagialah orang, dan selanjutnya dikatakan yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, dan dikatakan lagi berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ya, ini adalah sesuatu yang hal yang sangat penting. Berbahagia artinya itu adalah kebahagiaan yang sangat besar yang tak ternilai oleh apapun. Ada orang berkata, kalau dia punya ini, dia punya itu, bisa pergi ke sana, bisa pergi ke situ, bisa memiliki ini, bisa memiliki itu, bisa menikmati ini, bisa menikmati itu, dikatakan dia akan berbahagia. Oke, boleh saja kalau ada yang punya pemahaman seperti itu. Tapi ada satu hal yang sangat penting seperti yang disampaikan oleh pemazmur, yaitu dosa diampuni, pelanggarannya diampuni, dosa ditutupi, kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Itu juga kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan kalau Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita bisa mengalami kebahagiaan dari Tuhan, yaitu melalui pengampunannya, itu sesungguhnya adalah merupakan rahmat dan anugerah yang tak ternilai oleh apapun, yang tidak dapat dibeli oleh apapun. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau dosa pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan, ditutupi oleh Tuhan, tidak diperhitungkan oleh Tuhan, itu sungguh menjadi kebahagiaan yang sangat besar kepada kita. Karena sesungguhnya hal itu tidak dapat dibeli dengan cara apapun. Meminta pengampunan Tuhan, jangan berpikir kita bisa bayar. Kalau zaman perjanjian lama, kisah bangsa Israel, dikatakan bahwa dosa pelanggaran itu bisa dibayar dengan korban-korban yang diberikan, korban-korban binatang. Dikorbankan tekukurlah, dombalah, atau apa saja yang diberikan untuk pembayaran. Tapi sesungguhnya saya beritahu, inti pengampunan yang sesungguhnya adalah dari Tuhan, bukan dari apa yang kita lakukan itu. Dan berbahagialah orang yang mengalami pengampunan tersebut. Nah, waktu dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, saya langsung mengatakan ini adalah menjadi kebutuhan yang penting, atau kebutuhan manusia yang sangat penting. Kenapa saya katakan ini kebutuhan yang sangat penting? Karena semua orang ingin berbahagia. Karena semua orang adalah orang yang melakukan dosa. Adakah di antara kita yang berkata, aku tidak punya dosa? Adakah orang berkata, aku tidak pernah memikirkan hal-hal yang berdosa? Semua orang berdosa. Saya katakan ini merupakan hal yang penting juga karena semua orang ingin bahagia. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, adakah di antara kita yang tidak ingin bahagia? Maka tak satu pun orang pun berkata, aku tidak ada ingin bahagia. Semua ingin bahagia.
Dan saya beritahukan berdasarkan firman Tuhan, cara untuk mengalami kebahagiaan itu adalah yaitu karena kita mengalami pengampunan Tuhan, karena kita mengalami anugerah Tuhan, dan itu akan membuat kita berbahagia. Itulah sebabnya saya katakan, sungguh ini merupakan hal yang penting. Semua orang butuh pengampunan karena dia atau semua orang melakukan dosa, dan semua orang juga butuh kebahagiaan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya mau menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya kebahagiaan terindah Tuhan telah sediakan bagi kita, yaitu pengampunan dan rahmat Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Karena kalau tidak diampuni oleh Tuhan, saudara-saudara, maka itu akan mengakibatkan semua orang terpisah dari Allah. Semua orang akan masuk dalam maut. Semua orang akan dimurkai. Tetapi bersyukur rahmat dan anugerah Tuhan, Dia mau mengampuni, Dia mau menutupi pelanggaran, Dia juga mau untuk tidak memperhitungkan segala dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Dan pengampunan Tuhan itulah yang akan memberikan kebahagiaan. Firman Tuhan mengatakan di atas kayu salib, dosa dan pelanggaran kita lah yang dibayarnya. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk kita dapat mengalami pengampunan dari Tuhan, untuk kita bisa mengalami supaya dosa-dosa kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan, itu dilakukan, diselesaikan oleh Allah di atas kayu salib melalui pengorbanan Kristus. Artinya kita harus menerima dan percaya kepada Kristus yang sudah melakukan penghapusan dosa bagi kita. Maka dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-12, setiap orang yang menerimanya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan jika kita menjadi anak-anak Allah, kita menerima pengampunannya. Dan yang kedua lagi yang perlu kita lakukan adalah, jika kita ingin supaya dosa kita diampuni, supaya dosa kita ditutupi, kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan, maka dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, kita perlu mengaku dosa kita. Mengaku dosa, hal ini juga berkaitan dengan bertobat di hadapan Tuhan. Jangan hanya mengaku aku berdosa, tapi apa yang terjadi terus dilakukan juga dosa, hanya mengaku. Tidak. Mengaku dosa berkaitan dengan pertobatan. Artinya mengaku, mengatakan kepada Tuhan segala dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita mengambil keputusan untuk bertobat. Bertobat itu berbalik arah, berubah pikiran, dan hidup itu harus berubah pikiran dan berbalik arah. Tadinya mengarahkan kepada dosa, sekarang mengarahkan hidup kepada Tuhan. Dan itulah namanya bertobat. Tidak diam di tempat, tidak tetap di dalam kondisi berdosa, tapi berbalik kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena saya katakan semua orang ingin berbahagia, Bapak Ibu juga ingin mengalami kebahagiaan. Hari ini saya mau katakan, anugerah Tuhan tersedia bagi kita, rahmat Tuhan tersedia bagi saudara dan saya. Itu sebabnya waktu Dia mati di atas kayu salib, Dia mengampuni dosa-dosa kita, dan kita menerima dan percaya itu, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi dalam kenyataannya, di dalam perjalanan kehidupan, ada dosa, ada kejahatan yang merasuk dan bahkan dilakukan dalam kehidupan kita. Nah, disitulah kita perlu melakukan hal yang saya katakan tadi dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, mengaku dosa dan bertobat di hadapan Tuhan. Karya Kristus di atas kayu salib tidak perlu diulang lagi, karena itu sekali untuk selama-lamanya. Tapi untuk mengaku dosa, bertobat dilakukan senantiasa. Di saat kita menyadari ada dosa-dosa yang kita lakukan, kita mengakui di hadapan Tuhan dan kita bertobat. Dan saya mau sampaikan kepada kita, semua kita pada pagi hari tanpa terkecuali, pertanyaannya adalah, adakah dosa yang telah dan sedang Anda lakukan? Adakah dosa yang sedang membelenggu Anda pada saat ini? Saya beritahu, di tanggal 1 Maret tahun 2022 ini, ambil keputusan, ambil komitmen, stop. Karena dosa itu akan membawa kebinasaan. Karena dosa itu akan membawa kita terpisah dari Allah. Stop. Mungkin ada yang berkata, saya tidak sengaja Pak. Iya, sengaja atau tidak sengaja, namanya dosa yang dilakukan harus dihentikan. Karena dosa itu akan mendatangkan murka Allah. Dosa itu akan membawa kebinasaan, dan kebinasaan itu akan menjadi kebinasaan yang kekal. Itulah sebabnya berhenti. Karena dosa yang kita lakukan itu juga menyakiti hati Tuhan, dan juga menyalibkan Tuhan kembali secara tidak langsung. Karena dosa-dosa kita lah yang akan mengakibatkan Yesus disalibkan. Itulah sebabnya saya katakan, kalau ada dosa yang telah dilakukan atau yang sedang dilakukan yang masih membelenggu, hari ini minta pertolongan Roh Kudus. Stop.
Berhenti, supaya hidup kita bisa mengalami kebahagiaan. Adakah dosa yang telah dan sedang dilakukan? Saya katakan sekali lagi, bukan hanya stop, tapi bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan, supaya kita bisa mengalami, Anda dapat mengalami kebahagiaan yang dari Tuhan, karena dosanya diampuni, pelanggarannya ditutupi, dan kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Saudaraku, hari ini mungkin renungan ini sedikit atau cukup keras menemplak hidup kita, karena ada orang berkata, aduh Pak, bagaimana mau hidup benar hari-hari ini? Hidup curang aja, hidup berdosa saja, susah menjalani kehidupan. Saya beritahu, itu hanya konsep berpikir. Konsep berpikir yang benar adalah hidup bersama dengan Tuhan membawa kehidupan kita akan lebih baik. Hidup dalam pertobatan membawa hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Karena hidup bersama dengan Tuhan, itulah yang terbaik bagi kita. Walaupun mungkin ada orang berkata sepertinya terbatas, sepertinya dibatasi, tapi saya beritahu, hidup dalam Tuhan itulah yang terbaik. Sama seperti sebuah akuarium, bagi ikan yang ada di dalamnya itulah yang terbaik. Walaupun sepertinya terbatas, hanya seputar di situ saja, tapi itu yang terbaik. Karena kalau ikan keluar dari akuarium, dia akan mati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau hidup kita terpisah dari Tuhan, kalau hidup kita terpisah dari rahmat Tuhan, dan yang memisahkan itu adalah karena dosa, maka itu akan mengakibatkan kebinasaan kekal dalam kehidupan. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan, hidup dalam pertobatan, tidak hidup dalam kuasa-kuasa dosa, maka kita akan mengalami rahmatnya, anugerahnya, karena kita mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Harapan dan doa saya pagi hari ini, bagi setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, kebahagiaan dari Tuhan melimpahi kehidupanmu. Kebahagiaan dari Tuhan melimpahi keluargamu. Kebahagiaan dari Tuhan melingkupi seluruh kehidupan kita, karena kita hidup di dalam kebenaran, di dalam Tuhan. Kita tidak hidup di dalam belenggu-belenggu dosa. Kita tidak hidup di dalam keputusan-keputusan yang menyakiti hati Tuhan. Tapi kita hidup dalam pertobatan, hidup senantiasa mempersembahkan hidup kita hanya bagi Tuhan. Dan seluruh hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran di hadapan Tuhan. Bukan untuk dosa, bukan untuk kejahatan, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, demikianlah renungan bagi kita pagi hari ini. Sekali lagi, alami kebahagiaan dari Tuhan dengan cara dosa kita diampuni, pelanggaran kita ditutupi, dan tidak diperhitungkan oleh Tuhan, yaitu bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan kiranya sekali lagi kebahagiaan dari Tuhan melimpahi kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami tahu kami adalah orang-orang yang tidak sempurna, tidak luput dari perbuatan dosa. Itulah sebabnya kami memohon pengampunan-Mu pagi hari ini, Tuhan. Ampunlah dosa-dosa kami. Iya, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah membayarnya di atas kayu salib. Terima kasih ya Bapa, oleh rahmat dan anugerah-Mu lah kami mendapatkan pengampunan. Dan kami bersyukur juga Tuhan, karena Engkau senantiasa menyediakan pintu-pintu anugerah bagi kami. Dan itu sebabnya dalam segala dosa pelanggaran kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni pelanggaran kami, dan kami mau berhenti bertobat di hadapan-Mu dan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, hari ini hamba berdoa menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Biarlah mereka semua ya Tuhan, tolonglah mereka supaya mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Di dalam segala pergumulan, persoalan yang dialami, kebahagiaan Tuhan mengalir dalam hidup mereka, karena mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, jadikan setiap saudara-saudaraku, setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi saluran berkat, melakukan hal yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa, jika ada di antara saudara-saudaraku yang sedang mendengarkan renungan ini dalam keadaan sakit, jamah, sembuhkan ya Tuhan. Dalam pergumulan mereka juga Tuhan tolong, bawa semua mereka mengalami kebahagiaan dari Tuhan, karena melihat kemenangan demi kemenangan, pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan, berkat demi berkat Tuhan alirkan bagi kehidupan setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita. Dan saya mau sampaikan, jika Bapak Ibu punya pergumulan dan doa yang butuh dukungan doa dari kami, kirimkan melalui nomor
WA yang ada di podcast ini. Dan percayalah, kita akan dukung dalam doa, kemenangan dari Tuhan akan terjadi, dan pengampunan dari Tuhan juga akan dinyatakan. Kebahagiaan dari Tuhan akan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.